Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk masuk pada firman. Biarlah lagu ini menjadi doa kami Tuhan, yaitu mata kami tertuju kepadamu, dan kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itulah yang akan membebaskan kami Tuhan, membuat kami kuat, membuat kami tangguh untuk menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kami. Biarlah kebenaran-Mu itu juga yang membentuk diri kami Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi, kami pergi di dalam keadaan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami minta ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang sudah hadir di dalam ruangan ini, dan terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan nyata di dalam ruangan ini Tuhan. Biarlah itu semua memberkati kami, dan terutama firman-Mu Tuhan akan menjadi bagian di dalam hidup kami, membentuk cara berpikir kami Tuhan, supaya kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau juga mau tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan hamba di bawah kaki salib-Mu, supaya Engkaulah yang ditinggikan, dan ketika Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, dan inilah doa kami. Biarlah Engkau berfirman dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih tim musik pujian, luar biasa, urapannya mengalir dari atas mimbar. Memang beda sih kalau latihan sama nggak latihan, pasti lain. Oke, saya matikan dulu AC-nya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, apa kabar? Luar biasa di dalam Tuhan Yesus, selalu luar biasa, bukannya biasa di luar. Amin. Oke, jadi artinya kalau yang mendengarkan firman Tuhan, kita ada di dalam, bukan biasa di luar, untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Saya akan menyampaikan apa yang Tuhan bukakan kepada saya, dan tema yang mau saya sampaikan ini sangat menarik. Tapi sebelumnya saudara, saya mau minta perhatian bahwa di dalam warta jemaat ada formulir pokok doa. Itu disediakan untuk setiap orang, siapa saja pengerja, jemaat yang butuh untuk didoakan, untuk menulis pokok doanya. Nanti bisa mengambil kesempatan pada waktu pengumuman untuk menuliskan pokok doanya. Jangan pas waktu firman, jangan. Nanti, wah, konsentrasi kemana nih? Makanya sebelumnya Pak Yuda bilang, jangan pakai pokok doa, lagi dengan firman, ini kutil, sisa 2, segala macam, enggak. Pada waktu pengumuman, ambil kesempatan untuk tulis apa yang menjadi pokok doa, nanti diantar ke depan oleh tim kolektan dan akan didoakan di atas mimbar, dan kemudian juga akan dibawa ke rumah doa untuk didoakan juga satu persatu, sehingga kita selalu hidup di dalam berkat Tuhan, karena kita mendoakan apa yang menjadi pergumulan kita. Amin. Oke. Tema yang saya bawakan ini menarik sekali, dan saya bersyukur bahwa saya dibukakan pada waktu saya mempersiapkan banyak hal-hal yang baru yang temukan. Memang ada beberapa yang sudah saya pernah pelajari, tapi ini lebih dibukakan lagi, sehingga saya, waduh, emang firman Tuhan itu sangat dalam. Itu temanya adalah hidup sukses di dalam Tuhan. Kenapa ini penting? Karena saya percaya setiap orang di sini pasti mau hidup sukses. Amin. Coba angkat tangan siapa yang hidupnya pengen gagal. Oh, wow. Siapa yang ingin sukses dalam hidupnya? Pasti semua orang ingin hidup sukses dalam hidupnya. Makanya pada waktu kecil, selalu cita-cita kita apa? Jadi insinyur, jadi dokter. Gak pernah saya cita-cita jadi gelandangan, tuh gak ada. Karena di dalam cita-cita kita itu tergambar bahwa kita ingin hidup sukses, kita ingin hidup berhasil. Betul? Makanya kalau kita lihat cerita-cerita anak kecil, itu contohnya ya, cerita Cinderella. Cinderella itu sebenarnya contoh bahwa setiap, dalam konteks ini perempuan ya, wanita ingin sukses hidupnya. Walaupun dia bekerja keras di dapur, disolimi, ya. Tapi kemudian ada seorang pangeran yang datang, kemudian yang jatuh cinta pada dia, dan akhirnya menikah dengan dia, menjadikan dia seorang putri istana dan hidup di istana, dan they live happily after. Jadi mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya. Walaupun hal demikian itu tidak terjadi dalam dunia nyata, ya. Itu artinya bahwa setiap orang di dalam dasar hatinya ingin hidup sukses.
Dan itu cerita itu tipikal, sama dengan cerita itu banyak sekali. Bawang merah, bawang putih, itu banyak cerita-cerita itu. Kalau batu badawang bukan sesada, itu bukan cerita. Itu bukan happy ending. Batu badawang itu cerita orang Ambon. Kalau orang Ambon ceritanya suka nggak happy ending soalnya. Tetapi secara umum itu pasti kita punya keinginan untuk hidup sukses. Kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa di dalam diri kita ada keinginan untuk hidup seperti di dalam surga, walaupun kita masih ada hidup di dunia ini. Kemudian nanti kita pelajari hal ini, karena hal itu berkaitan dengan fitrah kita sebagai manusia. Waduh, kalau nyinggung fitrah ini, ya beberapa minggu yang lalu saudara-saudara kita merayakan Idul Fitri. Dalam Idul Fitri itu mereka mengimani bahwa sudah puasa 1 bulan lamanya, mereka kembali disucikan kembali pada fitrahnya. Fitrah itu keadaan asalinya, keadaan awalnya seperti seorang bayi yang baru lahir. Nanti kita juga akan lihat apakah memang fitrah di dalam, maksudnya konsep fitrah itu ada juga di dalam kekristenan, tetapi sangat berbeda. Aduh, ini anak siapa lagi, cantik banget. Makasih sayang. Oke, itu anak saya nomor 3 namanya Trisha. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kebetulan juga pada beberapa minggu yang lalu Bapak Pendeta Aras Yahaan juga menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang mirip. Dan Pak Aram menyampaikan bahwa tidak ada yang namanya nasib, tapi setiap orang bisa sukses. Itu pada ibadah jam 10 kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Pak Aram menyampaikan ada 3. Pertama, punya persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kedua, punya hubungan baik dengan sesama. Yang ketiga, punya sikap yang benar terhadap diri sendiri. Saya percaya bahwa hal itu sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan di dalam Alkitab juga mendukung hal itu. Tapi apakah dengan hanya menerapkan 3 hal itu saja kita pasti sukses? Belum tahu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan peluang untuk sukses dalam hidupnya? Contohnya, kalau kita berjalan di Jakarta, di keliling Kelapa Gading aja deh, kita sering ketemu manusia gerobak. Tahu kan manusia gerobak ya? Ada satu keluarga, suami istri, suaminya sambil mulung, istrinya narik gerobak, dan anak-anaknya duduk atau tidur di dalam gerobak. Bagaimana dengan orang-orang seperti mereka? Bisa nggak mereka menerapkan 3 hal yang tadi? Saya sering kasih tahu itu buat anak-anak saya supaya mereka tuh belajar lebih bersyukur bahwa mereka adalah mobil ber-AC, sementara ada anak lain yang tidur di bawah langit terbuka di dalam gerobak. Dan itu terjadi. Nah, artinya sebelum kita betul-betul belajar untuk hidup sukses, yang mana itu adalah keinginan kita semua, kita harus mengerti apa arti atau apa konsep kesuksesan sesuai firman Tuhan, supaya kita tidak salah menerapkannya. Dan kalau kita mau mengerti hal itu, kita harus belajar firman Tuhan. Beberapa contoh dalam Alkitab mengenai kesuksesan, saya kasih contoh salah satu. Dalam Alkitab ada menceritakan seorang raja yang super kaya. Namanya siapa? Salomo. Salomo itu diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga dengan hikmat yang dia punya itu, dia bisa mengembangkan kerajaan Israel dan dia bisa mengumpulkan kekayaan yang begitu banyak. Bahkan dia punya istri dan gunik 1000. Aduh, 1000 itu kalau dikilir berapa tahun itu baru selesai. Oh, banyak sekali. Dia punya harta kekayaan yang ada yang pernah menghitung di dalam kekayaan yang sekarang itu banyak banget. Secara dunia dia itu sukses, betul? Dia punya tahta, dia punya harta, dia punya wanita, 3 Pernah kan dengar 3 selalu itu yang katanya menjadi idaman lelaki sejati. Harta, tahta, wanita, gitu. Nah, Salomo itu di dalam hidupnya sebagai manusia itu kita bisa nyatakan sebagai seorang sukses. Dan kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo, sebagian besar ditulis oleh Salomo, itu menjadi acuan untuk banyak orang menulis cara untuk sukses. Saya punya beberapa buku yang mengacu pada kitab Amsal yang menceritakan atau menjelaskan cara-cara atau metode untuk sukses. Tapi apakah Salomo seorang yang sukses? Kita baca dulu di Alkitab dari 1 Raja-Raja 11. Karena di akhir
hidupnya Alkitab menyatakan bahwa Salomo hidup menyimpang dari rencana Tuhan. Ayo, Andi tolong 1 Raja-Raja 11 ayat 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Oke. Saya bacakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, seperti Daud ayahnya. Ayat 6, saya lompat. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, dan telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Apakah Salomo sukses? Kalau kita lihat dari ukuran dunia, Salomo ini sukses banget. Tetapi di mata Tuhan, di akhir hidupnya, dia malah mendapatkan murka Tuhan. Padahal dia sudah punya segala sesuatu yang memenuhi syarat untuk sukses. Sudah punya harta, artinya sudah punya kuasa. Sudah punya tahta, artinya punya kuasa. Sudah punya harta kekayaan, dan bahkan sudah punya, bahkan tadi saya katakan, ada 700 istri dan 300 gundik. Ini Alkitab yang bilang loh, bukan saya yang bilang. Dan saya yakin kecantikan mereka tidak kalah dari kecantikan Gal Gadot. Tahu kan Gal Gadot? Wonder Woman itu adalah orang Yahudi, putri Israel. Jadi anggap aja tipikal seperti itulah Miss Israel gitu. Tipikal seperti itu, dan dia punya 1000 wanita, 1000 istri, 700 istri dan 1000 gundik. Apakah Salomo sukses? Ya, mungkin secara dunia, tetapi di mata Tuhan Salomo tidak sukses. Yang kedua, ini ada juga tokoh Alkitab yang awalnya secara dunia dia cukup sukses. Dia berasal dari keluarga terpandang, dia punya kedudukan, punya kekuasaan, dan pada saatnya dia dianggap sebagai ulama besar. Tetapi di akhir hidupnya dia masuk penjara dan mati dipenggal. Bisa tebak siapa? Saulus, yang kemudian menjadi Rasul Paulus sesudah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Saulus itu bukan orang biasa, saudara. Dia datang dari keluarga kaya. Dia datang dari keluarga Yahudi yang kaya, sehingga sejak lahirnya dia, walaupun dia adalah seorang Yahudi, dia punya warga negara Roma. Itu kalau kita baca di kitab-kitab di kisah para rasul. Pada waktu itu, seorang asing yang bisa jadi warga negara Roma, yang adalah warga negara yang adalah negara yang menjajah superpower pada waktu itu, adalah hanya orang-orang yang sangat kaya. Itu sama seperti misalnya zaman dulu, zaman Belanda. Walaupun kita hitam, orang Indonesia, orang Melayu, tetapi kita punya warga negara Belanda. Kira-kira seperti itu, sehingga status kita disamakan dengan orang Belanda. Itu memang pernah terjadi seperti itu, dan itu juga terjadi pada Saulus pada waktu itu. Dia adalah orang Yahudi, tapi dia punya warga negara Roma, dia punya kedudukan sosial yang tinggi. Dia berasal dari keluarga terpandang, keluarganya punya usaha untuk membuat tenda, dan punya usaha membuat tenda pada waktu itu sama seperti pengusaha properti saat ini. Jadi kaya, dan dia juga secara intelektual sangat tinggi. Dia belajar teologi di bawah guru besar waktu itu, Gamaliel. Kemudian dia juga punya kedudukan tinggi di dalam agamanya sebagai orang Farisi. Tetapi di akhir hidupnya dia mati di penjara dan dipenggal. Secara manusia, secara dunia, apakah dia bisa dianggap sukses? Tapi kita baca apa yang ditulis oleh Salomo kepada muridnya Timotius di 2 Timotius 4 ayat 6. Coba Andi. 2 Timotius 4 ayat 6. Saya baca, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7,
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dari kedua tokoh tadi, siapa yang saudara bilang sebagai orang yang sukses? Apakah Salomo atau Paulus? Anak sekolah minggu pasti menjawab, ya Paulus dong. Karena walaupun dia mati dipenggal, tetapi dia hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Dan bahkan bukan itu saja, dia juga bahkan percaya bahwa dia akan menerima mahkota kebenaran yang Tuhan akan karuniakan bagi dia. Oke? Jadi kalau kita lihat di sini, yang sukses itu apa? Apakah sukses itu penuh dengan kekayaan, tetapi matinya nggak jelas? Atau sukses itu walaupun miskin, tapi rohani? Dan kita betul-betul harus mengerti konsep ini, karena di dalam sejarah gereja, hal ini menjadi perdebatan. Di zaman abad pertengahan, timbul teologi yang namanya teologi kemiskinan. Bahwa orang kalau mau rohani,